Penyerangan Israel ke kota Doha memicu konflik bergejolak di kawasan Arab. Pemerintah Qatar menyatakan siap perang melawan Zionis karena dianggap telah melanggar kedaulatan negaranya. Ancaman serius Qatar juga dibarengi dengan bersatunya negara Muslim yang ikut membantu negeri Al-Anabi. Benjamin Netanyahu justru merasa dirinya benar dan kembali mengambil tindakan ceroboh. Cetak Gol coba merangkum negara Muslim bersatu kecam serangan Israel ke Qatar sebagai berikut. Qatar merasa dihianati oleh Amerika Serikat. Israel kembali membuat ulah dengan tiba-tiba menyerang Qatar, tepatnya di kota Doha. Kejadian ini seketika membuat para warga negeri Al-Anabi panik dan berhamburan demi menyelamatkan diri. Serangan ini menghasilkan dentuman keras yang beberapa kali menerjang langit Doha. Pasukan IDF dilaporkan mengirim 12 serangan udara dalam operasi penyerangan tersebut. Sejumlah bangunan di distrik Qattara juga ikut porak-poranda akibat serangan ini. Israel berdalih penyerangan ke Qatar merupakan misi besar untuk menghabisi pimpinan Hamas. Negeri Zionis menuduh Qatar telah menyembunyikan pimpinan Hamas yang tengah diburu. Israel mengincar Khalil Al-Hayya yang bertindak sebagai negosiator Hamas. Para negosiator terbang ke Qatar untuk mengurus kesepakatan jalur Gaza. Namun Israel justru mencoba menghalangi perdamaian yang terus digenjot karena sudah mendapat banyak dukungan. Akibat serangan hebat ini, 5 orang dari pihak Hamas dilaporkan tewas. Qatar merasa Amerika Serikat telah mengkhianatinya karena sang sekutu dengan mudah menyerang Doha. Padahal negeri Paman Sam punya pangkalan militer di Qatar dan menjadi yang terbesar di Timur Tengah. Pangkalan militer ini bahkan memiliki citra satelit yang cukup canggih. Dikutip dari media Times of Israel, Amerika mengizinkan operasi penyerangan tersebut. Informasi ini disampaikan ketika jet Israel telah mengudara dan sedang menuju ke timur. Kabar itu sudah sampai ke telinga Donald Trump dan diminta untuk menginformasi ke pimpinan Qatar. Namun Amerika berdalih informasi tersebut telah terlambat untuk disampaikan. Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, menyangkal Qatar mendapat informasi. Laporan yang menyebut kami dapat informasi itu tak berdasar, kata Majid. Membuat negara Muslim murka. Serangan brutal Israel ke Doha membuat sejumlah negara Muslim murka. Arab Saudi mengutuk keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai agresi brutal Israel. Arab Saudi mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya agresi brutal Israel dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara Qatar. Kata Kemenlu Saudi dikutip dari Al Jazeera. Sama seperti Arab Saudi, Iran melalui Ismail Baghei juga menyebut serangan Israel merupakan pelanggaran berat. Tindakan yang sangat berbahaya dan kriminal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap semua aturan dan regulasi internasional, pelanggaran kedaulatan nasional dan integritas teritorial Qatar. Uni Emirat Arab menyatakan solidaritas penuh terhadap Qatar dan menyebut serangan Israel sebagai bentuk pengkhianatan. Pejabat senior UEA menyerukan keamanan Teluk Arab harus diprioritaskan, sementara Irak menantang balik Israel dan menyebut negeri Zionis sebagai pengecut. Negeri 1001 malam ini menyatakan siap bertempur dan membantu Qatar untuk melenyapkan Israel. Turki yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan berdalil Israel telah menghalangi kesepakatan damai dengan Palestina. Pakistan berdalih serangan negeri Zionis adalah tindakan provokasi paling berbahaya. Negeri benua Afrika seperti Maroko juga mengutuk keras dan menyatakan dukungan penuh ke Qatar. Padahal Maroko sendiri punya hubungan diplomatik dengan negeri Zionis. Gelombang protes dari negara Muslim bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa terancam karena jika dibiarkan Israel akan terus semena-mena dan memicu konflik besar di kawasan Timur Tengah. Dapatkan sepatu karet pria Pro ATT yang anti-slip dan aman dipakai untuk kerja. Cek linknya di bawah ini. Negara Israel terancam dapat serangan. Seruan negara Muslim bukan hanya sebagai gertakan, melainkan ancaman serius untuk Israel. Qatar yang terancam langsung mengeluarkan pernyataan resmi penuh nada sumpah serapah.
Negara Qatar mengutuk keras serangan pengecut Israel ke Doha. Serangan kriminal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan mengancam warga Qatar. Melalui Perdana Menterinya, Qatar siap menyatakan perang terhadap negeri Zionis. Mohammed bin Abdul Rahman Bil Jassani Al Thani menyebut serangan Israel sangatlah berbahaya. Serangan dan pengagetan ini tidak hanya melampaui hukum internasional, tapi standar moral. Jassim Al Thani kini akan membentuk tim hukum dan memastikan tindakan ini nggak terulang. Akan tetapi kecaman ini malah dianggap remeh oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini beranggapan tindakannya sudah benar karena nggak membahayakan warga sipil. Bahkan seorang pejabat Israel bakal terus menyerang Qatar sembari menunggu kabar tewasnya pimpinan Hamas. Pernyataan semena-mena Netanyahu malah menimbulkan masalah besar. Pemerintah Qatar mengambil tindakan lebih kejam dan meminta pertanggungjawaban Israel. Negara Qatar menekankan tidak akan menoleransi perilaku biadab Israel yang sembrono dan tidak bertanggung jawab, kata juru bicara Menteri Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari. Benar saja, pemerintah Qatar langsung menggelar pemeriksaan menyeluruh di seluruh kota Doha. Mereka mengerahkan pasukan keamanan otoritas daerah guna memastikan keselamatan warga. Gak cuma itu, pemerintah Qatar juga tengah mengumpulkan bukti pelanggaran Israel. Seluruh upaya ini dikerahkan demi bisa menuntut pertanggungjawaban atas perilaku Netanyahu. Benjamin Netanyahu dikecam dunia internasional. Meskipun negaranya terancam, Benjamin Netanyahu masih sempat-sempatnya membuat blunder fatal. Sang Perdana Menteri dengan sombongnya menyebut Israel nggak bakal tunduk. Malahan, Netanyahu mengaku bakal terus melancarkan serangan untuk menghabisi Hamas. Sebagai informasi, gempuran di ibu kota Doha berakar dari usulan dan restu Netanyahu sendiri. Saya telah mengizinkan operasi presisi tinggi terhadap para pemimpin teroris Hamas yang telah memulai pembantaian. Saya yakin operasi ini akan mengakhiri peperangan, ujar Netanyahu. Di luar prediksi, serangan Israel justru berbalik jadi senjata makan tuan. Pasalnya, siasat licik tersebut mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat selaku sekutu terkuat mereka. Donald Trump sendiri mengaku nggak senang dan sempat berupaya menghentikan serangan tersebut. Apalagi Qatar termasuk mitra yang cukup dekat dengan negeri Paman Sam. Kami memang ingin para sandera kembali, tapi kami tidak senang dengan kejadian ini. Qatar bekerja keras bersama kami untuk mewujudkan perdamaian, dan serangan ini sudah melenceng dari tujuan Israel dan Amerika, kecam Trump. Selain itu, siasat Netanyahu juga dikutuk habis-habisan oleh Antonio Guterres selaku Sekjen PBB. Menurutnya, langkah ceroboh ini justru semakin menjauhkan upaya perdamaian Israel dan Palestina. Qatar telah memainkan peran penting dalam mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Semua pihak seharusnya bekerja sama, bukannya menghancurkan upaya tersebut, tegas Guterres. Netanyahu semakin panik karena nggak mendapat dukungan dari negara-negara besar. Pasalnya, Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol juga ikut mengecam aksi bejat Israel. Bahkan Sanchez sampai mengeluarkan perintah embargo senjata untuk negeri Zionis. Sang Perdana Menteri juga melarang kapal maupun pesawat Israel memasuki wilayah Spanyol. Operasi militer Israel juga berakhir dengan tangan hampa usai dijegal Keir Starmer. Perdana Menteri Inggris ini bakal membantu Qatar dan Palestina menyusun ulang proposal perdamaian. Dapatkan 3 piece celana pendek motif corduroy dengan harga 32 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bersatunya negara-negara muslim untuk menghancurkan Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah Benjamin Netanyahu semakin kapok menzolimi kaum muslim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.